Baiklah, kita masuk ke bagian kedua dari latihan soal PAT untuk kelas 8. Untuk soal yang pertama itu adalah sebuah tangga yang panjangnya 5 meter disandarkan pada sebuah pohon. Jika jarak ujung bawah tangga dengan pohon 3 meter, tinggi ujung atas pohon dari tanah adalah, jadi untuk soal yang ini itu bukan tinggi ujung atas tangga, tetapi tinggi ujung atas pohon dari tanah. Nah, pertama kita gambarkan dulu situasi yang ada pada soal supaya kita lebih tahu dan jelas rumus mana yang akan kita pakai. Misalkan di sini ada sebuah tangga, ini anggap gambar yang bagus aja ya. Misalkan ada sebuah tangga yang disandarkan ke sebuah pohon di mana tangga itu memiliki panjang 5 meter. Lalu selanjutnya kalau kita lihat informasi yang ada di soal, di sini disebutkan bahwa jika jarak ujung bawah tangga dengan pohon, berarti ujung bawah tangga itu kan yang di bawah dan dia mengarah ke pohon tersebut. Itu memiliki jarak 3 meter. Lalu tinggi ujung atas pohon dari tanah adalah, nah ini caranya tentunya pasti sudah tidak asing lagi bagi anak-anak kelas 8. Ya betul, caranya adalah dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena ini hampir berbentuk seperti segitiga siku-siku. Nah pertama, untuk mencari sisi dari suatu segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan rumus X sama dengan akar dari 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena di sini sisi miringnya diketahui. Sehingga akar dari 25 kurang 9 adalah akar 16 dan jawabannya adalah 4. Berarti tinggi ujung atas pohon dari tanah adalah 4 meter. Untuk soal selanjutnya adalah sebuah mobil melaju dari toko A ke toko B ke arah utara sejauh 4 km. Dari toko B dilanjutkan ke toko C ke arah barat sejauh 3 km. Jarak terdekat toko A dan toko C adalah, kalau misalkan dia berupa soal cerita yang menunjukkan arah mata angin, berarti kita harus tahu dulu bagaimana arah mata angin itu arahnya seperti apa. Nah, di sini kita selalu ingat bahwa untuk mengingat arah mata angin itu boots ya, dimulai dari sisi kiri, barat, utara, timur, selatan. Nah, kita mulai dari toko A, dia berjalan ke utara ke toko B sejauh 4 km, berarti ke atas. Lalu selanjutnya adalah dari toko B dilanjutkan ke toko C ke arah barat. Nah, kalau kita lihat di arah mata angin, barat itu ke sebelah kiri. Berarti kita akan menuliskan atau melajukan si mobil ini ke titik C ke sebelah kiri sejauh 3 km. Nah, di sini jarak terdekat toko A dan toko C adalah, nah, kita cari siku-sikunya sebelah mana, itu selalu tegak lurus, yaitu ada di B, sehingga X sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, kenapa di sini ditambah? Karena sisi miringnya atau hipotenusanya tidak diketahui. Sehingga akar 2 dari 16 tambah 9, yaitu akar 2 dari 25, jawabannya adalah 5. Jadi jarak terdekat toko A dan toko C adalah 5 km. Untuk soal selanjutnya itu adalah panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 60 derajat dan panjang jari-jari 7 cm adalah, nah seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa untuk mencari suatu panjang busur itu ingat kita kalikan dengan keliling dari lingkaran. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah luas juring, maka kita harus ingat atau mengaitkannya dengan luas lingkaran, rumus luas lingkaran. Karena kita ketahui bahwa tadi untuk mencari panjang busur adalah, kita misalkan di sini ada suatu X derajat dibagi 360 derajat, lalu akan kita kalikan dengan keliling lingkaran. Nah, di sini berarti rumusnya adalah 2πr atau dapat kita pakai πd. Nah, di sini bebas kalian mau pilih yang 2πr atau yang πd, itu tergantung ya. Nah, misalkan tadi X derajat yang diketahui di soal adalah 60 derajat per 360 derajat. Nah, karena di sini
jari-jarinya 7 cm diketahui jari-jari, berarti kita pakai rumus 2πr. Nah, di sini kita masukkan 2 dikali 22/7 kali 7. Nah, kenapa kita pi-nya pakai 22/7 bukan yang 3,14? Karena di sini jari-jarinya kelipatan 7. Jadi kalau misalkan kita menemukan soal di mana jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7, alangkah lebih baiknya kita menggunakan pi sama dengan 22/7. Kalau 3,14 berarti kita pakai yang jika bukan kelipatan 7. Nah, di sini 7/7 itu habis sehingga didapat 1/60 kali 44. Jadi yang benar ini adalah jawaban yang di sebelah kanan. Lalu 1/60 kali 44 ini kita sederhanakan menjadi 11/15 cm. Jadi jawabannya bukan yang 2640, bukan, tapi jawabannya adalah 11/15 cm. Ingat satuannya cm karena di sini kita keliling. Kalau misalkan luas juring berarti satuannya adalah cm kuadrat. Nah, jadi ini mengenai soal tentang panjang busur lingkaran. Harus hati-hati ya di sebelah pengerjaan matematikanya. Soal selanjutnya adalah keliling sebuah lingkaran adalah 44 cm. Luas lingkaran tersebut adalah, kita tahu di sini bahwa rumus suatu keliling adalah pi-d. Nah, kelilingnya itu adalah 44. Lalu pi-nya kita akan pakai 22/7 yang dikalikan dengan d atau diameter. Lalu di sini kita akan substitusi kedua ruas sehingga akan didapatkan nilai diameter di akhir. Sehingga 44 dikalikan 7 dibagi 22 sama dengan diameter. Berarti di sini 44 itu akan kita bagi dengan 22 sehingga 44/22 adalah 2. Jadi yang 7-nya kita abaikan dulu. Kita sederhanakan dulu nilai yang bisa dibagi sehingga didapat 2 dikali 7 adalah 14 dan didapat diameternya itu adalah 14. Nah, kita tahu bahwa jari-jarinya pasti sama dengan 7 karena jari-jari itu adalah setengah dari suatu diameter. Berarti karena diameternya 14, berarti 14 dibagi 2 adalah 7. Nah, rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, di sini karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, seperti biasa kita akan menggunakan pi sama dengan 22/7 yang dikalikan dengan 7 kuadrat atau dapat kita tulis 22/7 kali 7 kali 7. Di sini 7-nya habis. Lalu sisa 22 dikalikan dengan 7, jawabannya adalah 154 cm persegi. Jadi jangan lupa mengenai satuannya. Untuk soal selanjutnya adalah diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OY sama dengan 6 cm. Garis XY adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik X di luar lingkaran. Jika jarak OX sama dengan 10 cm, maka panjang garis singgung XY adalah, nah di sini karena kita membahas tentang garis singgung lingkaran, maka kita akan gambarkan dulu lingkaran dan garis singgung yang dimaksud. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran, anggap saja sebuah lingkaran yang benar-benar bulat, lalu kita cari dulu jari-jarinya dari titik pusat ke salah satu sisi yang ada di lingkaran. Jadi bebas mau pilih yang mana. Misalkan kita pilih yang jari-jari dari titik pusat ke atas, arah atas. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari suatu garis singgungnya. Nah, di sini bebas kalian mau tarik garis lurusnya ke arah kanan, mau tarik garis lurusnya ke arah kiri, itu bebas. Yang penting nanti si garis singgungnya terkesan menyinggung lingkaran. Nah, misalkan di sini ke kanan, lalu siku-sikunya tentunya pasti ada di titik yang menyinggung. Dan titik yang di luar lingkaran itu kita misalkan X, lalu titik yang ada di sisi lingkaran adalah Y, dan titik pusatnya adalah O. Jari-jarinya di sini adalah 6 cm, lalu jarak dari titik O ke X atau OX adalah 10 cm. Kalau kita reka ulang gambar tersebut, dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku pastinya. Nah, di sini kita tahu bahwa OX adalah 10 cm dan OY adalah 6 cm. Berapakah jarak atau panjang garis singgung XY atau sisi XY ini? Nah, kalau misalkan dia berhubungan dengan siku-siku, pasti dia juga berhubungan dengan teorema Pitagoras.
Nah, di sini kita misalkan A, kita akan mencari A di mana akar dari 10 kuadrat kurang 6 kuadrat. Nah, kenapa dikurang? Seperti penjelasan yang sebelumnya bahwa di sini hipotenusa atau sisi miringnya diketahui. Sehingga untuk mencari sisi yang lainnya itu adalah sisi terpanjang atau si sisi miring ini dikurang dengan sisi yang lainnya. Selanjutnya adalah akar dari 100 kurang 36 itu nanti didapat akar 2 dari 64. Nah, akar 2 dari 64 ini adalah 8. Sehingga didapat bahwa nilai A yang kita cari itu adalah 8 cm. Nah, maka panjang garis singgung XY adalah 8 cm. Untuk soal selanjutnya itu adalah panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 8 cm dan 2 cm. Jarak kedua titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm. Tentukanlah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada tentang garis singgung persekutuan luar, garis singgung persekutuan dalam, dan tentang kedua lingkaran, ada dua lingkaran, berarti gambar bentuknya akan seperti ini. Nah, kenapa garis lurusnya ini seperti ini? Nah, karena dia di luar, berarti titik yang menyinggung di lingkaran yang besar itu akan berhubungan dengan titik yang menyinggung di lingkaran kecil bagian luar. Nah, bagaimana kalau bagian dalam? Nah, lihat di sini ada garis terputus warna biru. Nah, ini merupakan garis singgung persekutuan dalam. Jadi kalau misalkan persekutuan dalam garisnya seperti yang terputus biru, kalau yang luar itu yang merah di atas. Nah, kita tuliskan jari-jari kedua lingkaran masing-masing di mana pasti lingkaran besar memiliki jari-jari 8 cm dan lingkaran yang kecil adalah 2 cm. Selanjutnya jarak kedua titik pusat, berarti dari titik pusat lingkaran besar ke titik pusat lingkaran kecil itu jaraknya adalah 10 cm. Yang akan kita cari di sini adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, rumusnya itu dapat kita singkat ya, tulisannya menjadi GSPL. Nah, kita misalkan dulu titik-titik ini di mana yang atas AB, terus titik pusatnya adalah PQ. Nah, GSPL ini adalah AB sama dengan akar 2 dari PQ kuadrat dikurangi dalam kurung jari-jari 1 dikurangi jari-jari 2 yang dikuadratkan. Nah, AB di sini yang dimaksud adalah garis yang menyinggung seperti yang digambarkan pada gambar yang di sebelah kiri. Nah, bagaimana kalau garis singgung persekutuan dalam atau GSPD? Berarti AB sama dengan akar 2 dari PQ kuadrat dikurangi dalam kurung jari-jari 1 tambah jari-jari 2 yang dikuadratkan. Nah, bedanya kalau luar itu dikurang dari kedua jari-jari itu, kalau misalkan yang dalam ditambah. Nah, kita akan cari berarti AB sama dengan akar 2 dari PQ-nya itu adalah 10, berarti 10 kuadrat dikurangi jari-jari satunya adalah 8, lalu dikurangi jari-jari 2-nya adalah 2. Didapat bahwa akar 2 dari 10 kuadrat adalah 100, dikurangi 8 dikurangi 2 adalah 6, lalu kita kuadratkan. Lalu didapat juga bahwa akar 2 dari 100 dikurangi 36, didapat akar 2 dari 64 dan jawabannya adalah 8 cm. Berarti panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut itu jawabannya adalah 8 cm. Nah, jadi harus bisa membedakan mana garis singgung persekutuan luar dan mana garis singgung persekutuan dalam. Untuk soal selanjutnya adalah sebutkan sifat-sifat dan rumus volume dari setiap bangun ruang sisi datar. Nah, ini sudah diberikan seluruh kisi-kisi ataupun catatan waktu kita belajar di digital learning program. Jadi silahkan untuk membaca catatan atau menghafal sifat-sifat dan rumus volume dari setiap bangun ruang sisi datar karena nanti akan ada di penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, jangan lupa untuk jujur karena jujur itu lebih penting daripada nilai. Nah, selamat belajar, semoga bisa untuk menjawab soal-soal mengenai bangun ruang sisi datar. Untuk soal selanjutnya itu adalah tentukan data yang sering muncul pada data berikut.
ini, yaitu 3, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 6, 6, 6. Nah, kalau misalkan data yang sering muncul berarti itu dapat kita sebut dengan modus. Nah, kita hitung di sini. 3 ada berapa? Itu ada 2 jumlahnya. Lalu di sini 5 ada 1, 6 di sini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Lalu untuk 7 itu datanya ada 3 jumlahnya. Dan yang 8 ini ada 1. Berarti data yang sering muncul itu pasti 6. Sehingga modus atau data yang sering muncul jawabannya adalah 6. Nah, ini mudah sekali ya untuk statistika. Untuk soal selanjutnya adalah kupon jalan sehat di kelas Rai terjual sebanyak 35 kupon. Jika Rai membeli 7 buah kupon, tentukan peluang undian pertama keluar kupon milik Rai. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang peluang, berarti rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, di sini yang dimaksud dengan NA adalah banyaknya kejadian dari A. Jadi, berapa sih kira-kira yang disebutkan di soal atau informasi di soal mengenai kejadian yang akan kita carinya gitu. Untuk NS-nya itu adalah anggota ruang sampelnya. Berarti kita lihat di soal atau di informasi di atas itu yang ruang sampel secara keseluruhannya itu berapa. Nah, ini kedua ini sudah diketahui di soal ya, dimana banyaknya kejadian adalah 7 dan anggota ruang sampelnya adalah 35. Sehingga kita tuliskan di sini PA itu sama dengan 7 per 35, lalu dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Sehingga peluang undian pertama keluar kupon milik Rai adalah 1 per 5. Nah, itu sekian kisi-kisi penilaian akhir tahun yang dapat diberikan. Semoga kalian sukses dalam mengerjakannya dan diberikan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.